Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Dendedes, sukmamu telah kuraih, nafasmu ku senggama di bulan merah. Ku jelang cintamu, ku seret melanglang maya pada bak nirwana para dewa. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara Cikalayu akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang mereguk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kenapa ini harus terjadi? Oh, Dewata aku. Apakah ini karmamu? Tapi apa salah dan dosaku? Pinaka, maafkanlah aku. Kenapa sekarang aku baru tahu kalau kau adalah... Kutuklah aku, Dewata. Hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Binasa! Binasa! Beginikah perjalanan hidupku? Apakah aku harus menerima garis nasib yang penuh noda dan dosa? Dewata aku, kenapa kau berikan cobaan ini tidak ada habis-habisnya? Tunjukkan di mana letak keadilanmu. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu kali ini menampilkan episode pertama dengan judul Tumenggung Murti Wandawa. Dalam memusatkan nalarnya, Haryo Panumping mencoba merambah daerah di sekitar ia berada. Dan dengan ketajaman pangkraitannya dia berhasil menemukan bayang-bayang orang yang dicarinya. Setelah yakin letak orang yang dicarinya itu berada, segera dia membuka matanya kembali. Bagaimana, Paman? Oh, orang itu berada di sebelah sana. Ia sedang duduk di atas batu dan tengah memperhatikan kita. Ayo, kita dekati orang itu.
Hei, di sana. Aku tahu kau berada di depanku. Tidak ada gunanya menyembunyikan dirimu. Perlihatkan wujudmu. Dan marilah kita berbicara. Kau memang luar biasa, Aryo Panumping. Meskipun aku bersembunyi di balik tirai Aji Panglimunan, namun kau langsung bisa menebak di mana aku berada. Tapi aku tidak yakin. Apakah kau benar-benar mampu melihatku atau tidak? Sekarang aku di sini, Aryo Panumping. Apakah kau melihatku? Luar biasa. Aku mendengar suara orang itu, tapi aku tidak melihat orangnya. Siapakah orang itu? Jika ia masih dalam lingkungan keluarga perguruan Pesanggaran, mengapa aku tidak mengenali suaranya? Bagaimana, Aryo Panumping? Nampaknya kau sedang kebingungan. Aryo Panumping diam tidak menjawab. Namun dengan diam-diam sebilah pisau kecil telah jatuh dari lengan baju panjangnya, langsung berada dalam genggamannya. Luar biasa. Kau telah membuat aku bingung, Kisanak. Dan ini satu lagi. Terima kasih, Kisanak. Akhirnya kau bersedia untuk menampakkan diri. Tetapi mengapa kau masih harus menyembunyikan wajahmu di balik topeng macam itu? Luar biasa. Meskipun orang itu tidak kasat mata, ternyata Paman Haryo Panumping dapat melepaskan pisau kecilnya terbang mengarah orang itu. Bagaimana? Apakah kau keberatan membuka penutup wajahmu? Bukan urusanmu. Baiklah. Aku tidak memaksa. Akan tetapi ada beberapa hal yang harus kita selesaikan. Pertama, kembalikan kitab pusaka Palawariung Laut yang telah kau curi. Hei, mengapa kau tertawa, Kisanak? Hampir 1 tahun Surya aku telah mengambil pusaka itu dari ruang perbendaharaan pusaka di bawah tanah. Tetapi baru sekarang ini aku melihat orang yang geger kecurian. Betapa lucu dan sangat menggelikan sekali. Haryo Panumping, aku mengundangmu ke bendungan ini tidak untuk menyerahkan kitab pusaka itu kepadamu. Kitab itu sudah tidak berguna untukmu. Kitab itu telah aku serahkan kepada orang yang paling berhak, yang berhak atas perguruan ini. Dan itu berarti bukan kau, Haryo Panumping. Kau tidak pantas menjadi pimpinan perguruan Pasanggaran yang besar ini, karena kau terlalu kerdil. Oh, begitu. Lalu siapakah yang pantas menduduki kursi pimpinan perguruan setelah Ki Ageng mengundurkan diri? Engkaukah? Bukan aku. Aku pun tidak pantas. Lalu siapa? Sebutkan. Siapa menurutmu yang pantas? Orang yang akan aku sebutkan itu untuk menduduki jabatan pimpinan perguruan Pasanggaran ini, bukan karena pantas atau tidak pantas, tetapi karena ia berhak. Nah, dengar baik-baik, Haryo Panumping. Orang itu adalah Hesti Rajasa. Hesti Rajasa. Siapakah orang itu? Selama ini, nama itu belum pernah aku dengar. Kau pasti belum pernah mendengarnya, Kensi. Karena persoalan ini adalah persoalan yang menyangkut sebuah peristiwa jauh sebelum kau lahir ke dunia ini. Oh, jadi kau berdiri di belakang orang-orang yang tidak pantas lagi disebut di perguruan Pesanggaran karena perbuatan cela yang pernah dibuatnya. Nah, buka kedokmu itu ke sana. Aku ingin tahu siapa kau sebenarnya. Oh, tidak ada gunanya, Aryo Panumping. Janganlah kau bermimpi menjadi pucuk pimpinan perguruan, karena seorang anak muda yang paling berhak menduduki jabatan itu saat ini tengah menggembleng diri di kawah Candra di Muka, di Kahyangan sana. Untuk kelak pada saatnya nanti akan datang mengambil haknya yang telah dicuri oleh Ki Ageng Pesanggaran. Kensiwi, menepilah. Biar aku hajar orang yang tidak tahu diri ini. Tunggu, Panumping. Ayah! Aku minta tahanlah kemarahanmu itu.
Aku ingin mengajaknya berbicara. Silahkan, Kakang. Kisanak, benarkah kau berbicara atas nama seseorang yang kau panggil dengan nama Hesti Rajasa? Oh, aku berbicara atas namanya. Dan sebenarnya lah orang itu yang berhak memiliki kitab perguruan pesanggaran. Baiklah, Kisanak. Aku memang tidak akan mengingkari kenyataan yang telah kau uraikan, bahwa pada suatu masa di zaman yang telah lewat, aku telah mengambil alih perguruan ini dari seseorang yang menurut ukuran tatanan manusia sama sekali tidak patut disebut beradab. Karena orang itu lebih memuja dan mengumbar nafsu angkara murka. Aku tidak peduli dengan soal itu. Yang aku pedulikan adalah perguruan pesanggaran harus kembali ke tangan orang yang paling berhak. Baiklah, segala sesuatunya terpulang kepada seluruh murid dan para cantrik. Apakah mereka akan menerima kembali garis keturunan Boja Pradata yang kau sebut bernama Hesti Rajasa itu? Mahesa Branjangan, apakah kau tidak bisa mengenali orang ini? Tidak, Ayah. Perhatikanlah dengan seksama. Kau belum mengenalinya juga, Mahesa Branjangan? Belum, Ayah. Bagaimana denganmu, Kensiwi? Apakah kau juga mengalami kesulitan untuk mengenalinya? Aku tidak bisa mengenalinya, Ayah. Kalau kau, Haryo Panumping? Aku telah mengenalinya, Kakang. Tetapi sungguh aku tidak percaya kalau ia ternyata seorang manusia berpuluh harimau. Aku tidak menyangka bahwa kebaikannya yang telah ia tampakkan selama ini semata-mata adalah untuk menutupi siapa dirinya yang sebenarnya. Siapakah orang itu, Ayah? Iya, katakanlah, Ayah, agar aku dan Kensiwi tidak menjadi penasaran seperti ini. Baiklah. Orang itu adalah pamanmu sendiri. Pamanmu yang sangat dekat denganmu, Kensiwi. Dialah Parajiga. Itu juga dengan Kensiwi Nareswari, kepalanya rasanya seperti berputar. Kensiwi yang tidak menyangka sama sekali melihat semua itu seperti bermimpi buruk. Parajigading adalah seorang dari paman perguruan yang sangat dekat dengannya. Namun ternyata Kensiwi harus mengalami hal seperti itu sebagai suatu kenyataan. Melihat semuanya telah mengenalinya, orang itu perlahan-lahan Deng aling-aling, inilah aku. Akulah yang telah mengambil kitab pusaka Palawa Riung Laut. Aku mengambilnya atas nama orang yang paling berhak. Dan sekarang, apa yang akan kalian lakukan terhadapku? Kalian akan menganggapku sebagai pencuri? Silakan, aku akan menghadapinya. Apa jawabmu, Kanigara? Baik. Aku tahu semua yang kau persoalkan adalah sekedar alasan saja. Aku tidak akan ingkar. Nah, katakan, di mana dan kemana aku harus datang memenuhinya? Akhirnya maksudku yang sebenarnya kau mengerti juga, Kanigara. Kami siap menunggu di purnama yang akan datang di atas air terjun Kambangayun. Nah, selamat tinggal. Jangan dikejar, Haryo Panumping. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Kakang.
Tanpa ada yang berbicara, mereka segera meninggalkan tempat itu. Pada waktu yang bersamaan di tempat lain yang tidak begitu jauh dari tempat mereka, Kameswara terbengong-bengong mengalami peristiwa yang baru saja berlalu. Ayo kita segera menyingkir. Mereka bisa mengetahui keberadaan kita di sini. Baik, Pinaka. Aku tidak mengerti permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh ayahku. Dan ada urusan apa dengan orang yang bernama Boja Pradata? Bagaimana pula hubungan orang itu dengan Paman Paraji Gading? Apakah rencanamu pergi ke kota Raja Kediri akan kau batalkan? Dan kau akan melibatkan diri dengan persoalan ayahmu? Tidak, Pinaka. Aku justru ingin segera sampai ke sana. Aku yakin ayah, paman, dan saudara-saudaraku dapat menyelesaikan persoalannya. Seiring garis kodrat, seirama kehendak alam, apa yang sudah ditulis dan yang diinginkan oleh Sang Pencipta alam, pencipta bumi dan langit beserta segala isinya, yang terjadi akan terjadi. Seperti halnya perguruan pesanggaran yang berjalan dari purnama ke purnama yang lain di bawah pimpinan Ki Ageng Pesanggaran, tiba-tiba kedatangan orang yang mengaku paling berhak atas perguruan itu. Sementara itu Ki Ageng Pesanggaran bersama adiknya yang bernama Haryo Panumping duduk di pendopo sambil menikmati wedang jahe yang disediakan oleh para cantri. Mereka memperbincangkan persoalan yang dibawa para Jigading. Bagaimana Kakang Ageng? Sebut namaku yang sebenarnya, Haryo Panumping. Oh iya, baik Kakang Kanigara. Bagus. Meskipun nama itu terasa janggal karena sudah terlalu lama tidak digunakan, namun sangat menyenangkan dan enak didengarnya. Karena nama itu dibuat oleh orang-orang yang telah mengasihi dan merawatku dari kecil sejak aku bayi. Aku harus pergi. Mumpung hari masih pagi. Seperti permohonanku semula kepadamu, pimpinlah perguruan ini. Pimpinlah dengan baik, seperti halnya kau memimpin dirimu sendiri. Baiklah, kalau memang tugas itu tidak dapat Kakang berikan kepada orang lain, aku akan menjaga amanat itu dengan sebaik-baiknya, Kakang. Haryo Panumping. Iya, Kakang. Terimalah tongkat ini. Tongkat ini sebagai pertanda bahwa kau aku tunjuk menggantikan kedudukanku memimpin perguruan pesanggaran. Terimalah. Aku menerimanya, Kakang. Haryo Panumping segera berjongkok dengan tangan ditengadahkan ke atas. Kemudian diterimanya tongkat kepemimpinan itu. Suasana hening dan sangat hikmat. Perasaan lelaki yang cukup tua itu bergetar mendapat kepercayaan yang sedemikian besarnya dari Ki Ageng.
Di luar langit sangat cerah. Sang matahari yang bertengger dari arah timur memancarkan sinarnya menembus mega-mega yang berarak. Pantulan sinar yang berwarna merah menerangi dan menghangatkan tubuh Ki Ageng yang melangkah keluar. Tubuh lelaki tua itu menuruni pendopo dengan perlahan-lahan. Di belakangnya Haryo Panumping mengikuti untuk melepas kepergiannya dengan perasaan haru. Kakang Kanigara, apakah tidak sebaiknya Kakang berpamitan pada kedua putra Kakang? Tidak, Haryo Panumping. Mereka akan menjadi beban berat di hatiku. Biarlah mereka mengetahui kepergianku setelah aku sudah meninggalkan tempat ini. Baiklah, aku akan menyampaikannya, Kakang. Dengan tertatih-tatih, lelaki tua itu melangkah perlahan-lahan. Tanpa menoleh, pandangannya lurus ke depan. Udara pagi hari itu begitu cerahnya. Ki Ageng Pesanggaran yang bernama asli Kanigara menghirup udara pagi yang bersih, sebersih wajahnya yang sudah keriput. Kira-kira 50 tombak jauhnya dari padepokan, lelaki tua itu teringat pada anak-anaknya yang selama ini diasuhnya. Satu persatu wajah-wajah mereka hadir dalam ingatannya. Rasa harunya timbul, tidak terasa matanya basah. Lelaki tua itu menitikkan air mata. Kameswara, kita berhenti. Ada apa, Pinaka yang cantik? Kau bilang apa, Kameswara? Aku bilang kau cantik. Jangan macam-macam. Macam-macam? Apa maksudmu dengan macam-macam? Aku mengatakan yang sebenarnya, apa adanya. Aku bilang cantik karena kau memang cantik. Apa salah kalau aku mengatakan begitu? Boleh aku bertanya sesuatu kepadamu? Tentang apa? Aku mencintai seorang gadis. Tetapi sedari kecil, gadis itu telah diikat dalam tali perjodohan dengan orang lain. Bagaimana dengan kamu? Apakah kau juga termasuk gadis yang mengalami kisah seperti gadis itu, Ratu? Jangan panggil aku Ratu. Namamu kan Pinaka Swasti Ratu. Panggil aku dengan nama lain. Baiklah. Bagaimana, Pinaka? Aku tidak diikat dalam perjodohan dengan siapapun. Aku orang bebas. Pernahkah kau mencintai seorang lelaki? Ternyata pertanyaan Kameswara membuat Pinaka Swasti Ratu terusik hatinya, seolah ada sesuatu yang langsung menusuk perasaannya. Mengapa kau termenung, Pinaka? Tidak, Kameswara. Baiklah, aku akan ceritakan tentang sesuatu kepadamu. Ceritaku ini semata-mata karena aku merasa sangat berat menahan beban yang mengendap dalam kalbuku yang paling dalam. Tetapi ingat, sampai detik ini, aku mencintai seorang laki-laki. Aku sangat mencintainya. Dan aku menginginkan lelaki itu menjadi suamiku.
Kau boleh mengatakan aku ini manusia yang tidak wajar karena berkeinginan aneh. Mengapa kau katakan aneh? Bukankah seorang wanita mencintai seorang lelaki itu sesuatu yang wajar? Lelaki yang aku angan-angankan menjadi suamiku dan menjadi ayah dari anak-anakku yang akan aku lahirkan adalah ayahku sendiri. Apakah aku tidak salah dengar? Ayahmu kau angankan jadi suamimu? Benar, Kameswara. Apakah kau sadari bahwa hal yang kau inginkan itu sangat keliru dan aib sekali? Justru itulah yang telah membuat aku menjadi tersiksa. Tetapi aku mempunyai alasan untuk mencintai ayahku sendiri. Cakrawala bersinar semakin terang. Pagi hari merambat datang. Kuda-kuda yang ditunggangi oleh sepasang manusia berlainan jenis, Kameswara dan Pinaka Swasti Ratu, ikut beristirahat seperti halnya tuannya. Kesempatan itu digunakan oleh makhluk bertenaga besar itu untuk merumput. Pinaka Swasti Ratu tidak merasa segan menceritakan kisah yang dialaminya. Keinginan agar ayahnya dapat menjadi suaminya sungguh terasa aneh menurut Kameswara. Sulit untuk dimengerti. Bagaimana mungkin di dalam hatimu bisa tumbuh perasaan semacam itu? Mengapa kau bisa berpikir tidak wajar seperti itu? Kau mengatakan tidak wajar? Iya, tidak wajar. Iya, memang tidak wajar. Bahkan andai kata aku tanyakan kepada orang lain, mungkin orang itu akan mengatakan aku telah dihinggapi penyakit gila atau tidak waras. Kameswara, selama ini orang yang paling dekat dengan diriku adalah ayahku. Orang yang paling aku kagumi karena kesabarannya. Orang yang paling aku kagumi karena ketulusan cintanya kepada ibuku yang telah lama sekali pergi. Ibuku meninggal karena melahirkan aku. Dan sejauh ini, sepanjang usiaku sendiri, ayahku tetap tidak bisa melupakan ibuku. Selalu menyebut nama ibuku sepanjang waktu, seakan-akan menjadi bagian dari setiap desah nafasnya. Ibuku bernama Luh Saraswati. Konon, ibuku masih mengalir garis keturunan Prabu Airlangga. Bagaimana sampai terjadi kau menginginkan ayahmu menjadi suamimu? Iya, akan kuceritakan kepadamu sampai sekecil-kecilnya, sejauh mana hubunganku dengan ayahku. Dengan harapan kau dapat mengerti dengan jelas duduk persoalannya. Suatu hari, di waktu malam, kau sungguh cantik, Luh. Di mataku, tidak ada yang dapat menandingi kecantikanmu. Bidadari juga tidak. Luh Saraswati, aku sangat bangga dapat memilikimu. Oh, Luh Saras, tegaplah dadaku. Dekatlah denganku. Jangan kau pergi, Luh. Luh Saras. Ayah mengigau. Ayah menyebut-nyebut nama ibu. Luh, kasihan ayah. Dengan rasa iba, Pinaka Swasti Ratu mendekati ayahnya. Dipandanginya ayahnya, dan dengan perlahan-lahan digenggam tangannya. Luh Saras, tanganmu begitu lembut. Lembut bagaikan sutra. Luh, tanganmu adalah tanganku, karena kau milikku. Luh Saras, Luh Saras. Ayah menciumi tanganku. Aku dianggapnya ibu. Bagaimana ini? Mula-mula Pinaka Swasti Ratu agak gemetar, tetapi kemudian dia membiarkan tangannya diciumi oleh ayahnya. Berulang kali jari-jari lembut itu dikecupnya. Ayah memeluk diriku. Apa yang harus kuperbuat? Ayah.
Pinaka Swasti Ratu membiarkan tubuhnya dipeluk, dicium oleh ayahnya. Entah karena apa, seakan-akan ia larut dalam duka ayahnya. Ayah. Ayah. Saras. 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 Tubuhmu begitu indah. Aku sangat mencintaimu, Saras. Ayah. Ayah. Oh, kau anakku. Kau Pinaka Swasti Ratu. Apa yang telah ayah perbuat? Ayah. Tiba Galuh Urang, ayah Pinaka Swasti Ratu tersentak kaget. Matanya terbelah lebar-lebar. Ia tidak mengerti apa yang telah diperbuatnya di hadapan seorang wanita tanpa busana yang diam terpana. Dia sadar, ternyata yang dicumpuinya bukan istrinya, melainkan anaknya. Kemudian Galuh Urang bangkit dari tempat tidurnya. Para dewa, apa yang telah aku perbuat terhadap anakku? Ampunilah aku. Ayah sangat menyesal dengan apa yang hampir saja dilakukannya kepadaku. Dan aku pun menjadi bingung. Aku tidak tahu bagaimana aku harus bersikap. Karena peristiwa itulah, keesokan harinya, aku kehilangan ayahku. Ayah pergi dengan meninggalkan kalung ini. Bukankah dengan kalung itu berarti ayahmu telah menugaskan kepadamu untuk melanjutkan memimpin perguruan Widara Kandangan? Perasaanku tidak mengatakan demikian, Kameswara. Aku merasa belum siap untuk memimpin perguruan. Tapi aku harus menerimanya selama ayahku ada. Kelak kalau ayah telah berhasil aku temukan, kalung ini akan aku kembalikan kepadanya. Pengalamanmu sangat menarik sekali, Pinaka. Dan aku bisa memaklumi kalau di dalam hatimu tumbuh perasaan semacam itu. Namun, mungkin ada manfaatnya bila aku memberimu nasihat untuk tidak terlalu berlarut-larut kau dihinggapi oleh sikap yang jelas tidak benar. Campakkanlah angan-anganmu untuk menjadikan ayahmu sebagai suamimu. Kameswara, bagaimana dengan dirimu? Aku dengar kau mencintai Rahastri Kandi, anak kakakmu. Apa benar? Benar. Aku telah menceritakan pengalaman pribadiku. Aku ingin dengar cerita tentang dirimu. Cerita yang sangat tidak menarik, bahkan mungkin sangat memuakkan. Aku tetap akan mendengarkannya. Ceritakanlah. Kisah cintanya dengan keponakannya, hubungannya dengan yang selama ia kenal sebagai ayahnya Ki Ageng Pesanggaran, dan yang terakhir adalah orang yang memberitahu siapa dia sebenarnya. Kau sangat merindukan dapat bertemu dengan kedua orang tuamu. Rindu? Tidak. Aku hanya ingin menemuinya dan ingin bertanya, mengapa mereka telah mencampakkan aku begitu nistanya? Mengapa tidak kau cari alasannya? Mengapa ayah dan ibumu sampai tidak merawatmu? Mungkin mereka sangat terpaksa menyerahkanmu kepada Ki Ageng Pesanggaran. Mungkin ayah dan ibumu punya alasan tertentu yang mungkin justru sangat baik untuk perkembangan kehidupanmu. Bukankah pada kenyataannya kau berada di dalam asuhan orang lain yang justru sangat melimpahimu dengan kasih sayang? Tidak. Aku tidak merasa bangga mendapat kesempatan mengecap kehidupan di dunia ini. Aku justru tidak mengerti mengapa aku harus mengalami perjalanan hidup seperti ini. Maksudmu? Aku tidak minta dilahirkan ke dunia ini. Aku tidak menghendaki dan menginginkannya. Tetapi mengapa setelah aku mereka lahirkan, mereka ingkar akan tanggung jawabnya kepada anak yang telah dilahirkannya? Aku membayangkan sesuatu yang sangat memuakkan. Jangan-jangan aku terlahir dari permainan asmara yang tidak direstui oleh para dewa-dewa. Kau telah diracuni angan-anganmu sendiri.
melihat ayahmu, Rahastri? Ayah tengah membersihkan diri di pakiwan, Bi. Apakah kau melihat eyangmu? Tidak. Kulihat pintu kamarnya masih tertutup. Kalau Paman Haryo Panumping? Paman Haryo Panumping ada di Sanggar Kanuragan. Rahastri, Ya, kau ikut aku. Mari kita temui Paman Haryo Panumping. baik, Bi. Paman? Ada apa, Kensiwi? Maaf, Paman. Aku ingin bertanya soal ayah. Ayahmu telah pergi, Kensiwi. Jadi, benar ayah telah pergi? Benarkah itu? Kenapa ayah tidak memberitahu aku? Kenapa, Paman? Sudahlah, Kensiwi. Jangan merasa khawatir yang terlampau berlebihan. Ayahmu tidak sedang pergi untuk sesuatu yang membahayakannya. Paman bohong. Pasti ayah pergi untuk menemui Boja Pradata yang disebut-sebut oleh Paman Paraji Gading. Pasti ayah pergi ke atas air terjun Kambang Ayun. Untuk keperluan apakah, Paman? Katakan, Paman. Katakan. Bibi. Bibi Kensiwi. Jangan menangis, Bi. Ada apa ini? Mengapa pada menangis? Ayah pergi, Kakang. Ayah pergi tanpa meninggalkan pesan apapun pada anak-anaknya. Sedangkan Paman Haryo Panumping tidak mau cerita pun. Aku tidak akan membiarkan ayahku menghadapi bahaya sendiri. Meski aku belum tahu di mana letak Kambang Ayun, aku akan mencarinya. Aku benar-benar berada di simpang jalan Maisa Beranjangan. Apakah kau juga akan memaksaku? Aku bisa memaklumi, Paman. Namun, aku mempunyai pendirian seperti adikku. Sebaiknya aku menyusul ayah. Firasatku mengatakan, ayah tengah menghadapi bahaya di tempat yang bernama Kambang Ayun. Itu bisa aku mengerti dengan keputusan ayah yang tiba-tiba ingin mundur dari perguruan. Maaf, Paman. Perguruan Pesanggaran sekarang sepenuhnya berada di tangan Paman. Silakan Paman mengatur dan memimpinnya. Rahastri, mari kita pulang. Segar sekali. Air sungai ini dingin, tetapi rasanya menyegarkan sekali. Pinaka Swasti Ratu yang sedang mandi di sungai sama sekali tidak menyadari ada seseorang yang mengendap-endap, bahkan berhasil mengambil pakaiannya. Sedemikian terlenanya dia dengan sejuknya air sungai. Gadis itu tidak menyadari bahwa keindahan tubuhnya telah membuat lelaki itu mabuk kepayang. Gadis itu terkejut bukan kepalang ketika akhirnya dia mengetahui ada seseorang yang sedang memperhatikannya. Kurang ajar. Siapa kau? Mengapa kau membenamkan diri ke dalam air, Cahayu? Kau tidak akan kehilangan secuil pun dari tubuhmu kalau kau tetap memamerkannya kepadaku. Para kita alas. Pergi kau. Pergi? Jangan. Bagaimana kalau aku ikut mandi saja? Ngajar. Pergi kau.
sayang sekali, Cahayu. Aku sudah kebacut kasmaran dengan keayuanmu, kecantikan tubuhmu. Sayang dan mubazir sekali kalau kecantikan itu tidak dinikmati. Jadi, ada kawanmu di sekitar sini. Suruh dia datang ke sini, biar aku hajar dan aku ikat. Agar dia dapat melihat bagaimana aku berenang bersamamu. Kameswara yang sedang tidur-tiduran di atas rumput mendengar teriakan Pinaka Swasti Ratu. Panca inderanya yang terlatih membuat pemuda itu begitu sigap dan segera melompat mendekati sungai di mana Pinaka Swasti Ratu sedang kalang kabut menghadapi pemuda berandalan yang memperhatikan tubuhnya terus-menerus sambil tertawa-tawa. Kurang ajar. Siapa kau, ha? Berani-beraninya mengintip orang mandi. Tidak tahu malu. Terimalah ini. Kau tidak apa-apa, Pinaka? Jangan melihat ke arahku. Kalau kau berani melihat, aku akan menganggapmu kau sama dengan orang itu. Maaf, Pinaka. Aku lupa bahwa kau tidak mengenakan pakaian. Baiklah, aku akan kembali ke tempatku menunggu. Tunggu, kau harus mengambilkan pakaianku dulu. Bukankah itu berarti... Jangan Camkan matanya. Setelah Kameswara pergi, gadis itu segera mengenakan pakaiannya. Laki-laki hidung belang, tidak tahu diri, bikin susah saja. Kemampuannya tidak seberapa, tapi sok tahu. Dasar tidak berpendidikan. Orang itu masih pingsan. Dia tidak mendengar apa yang kau umpatkan. Andai kata aku sedang berpakaian lengkap, orang itu tidak akan sempat mengobrol ucap. Aku tidak perlu minta tolong kepadamu, Kameswara. Orang ini telah berani mengintip aku mandi. Aku harus membuat perhitungan dengannya. Apa yang akan kau lakukan? Aku akan membuatnya jerah. Ia harus mendapatkan pelajaran yang setimpal. Mau kemana kau? Mencari daun talas. Tidak beberapa lama kemudian, Pinaka Swasti Ratu kembali sambil membawa air yang dibungkus dengan daun talas. Kameswara melihatnya dengan terheran-heran. Bagus. Jangan terlalu lama kau tidur, Kisana. Kau harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kau lakukan. Dadaku sakit. Aduh. Dadamu sakit? Aku tidak keberatan untuk menambahnya agar lebih sakit lagi. Nah, terimalah. Orang itu menggelepar-gelepar kesakitan. Ia meraung-raung karena dadanya yang bidang penuh bulu-bulu itu ditekan gadis itu dengan sekeras-kerasnya. Jawab pertanyaanku dengan sejujurnya. Baik. Siapa namamu? Aku. Cepat. Namaku Mondrogini. Siapa kau sebenarnya? Aku salah seorang perampok yang menamakan diri Serigala dari Padang Karautan. Ternyata kau begundal tengik. Kenapa kau berkeliaran sampai sejauh ini? Bukankah Padang Karautan jauh dari sini? Apa yang kau lakukan di sini? Kami tidak melakukan apa-apa. Bohong. Apa kau sering mengintip orang mandi? Tidak. Baru kali ini aku melakukannya. Baru kali ini? Tidak. Maksudku 2 kali. Ya, 2 kali. Bukan. 3 kali. Ya, benar. 3 kali. Benar. Jangan. Aku akan mengaku dengan sejujurnya. Aku sering sekali melakukannya.
Bahkan bukan sekedar mengintip, tetapi memaksa mandi bersamanya. Kau nodai banyak gadis dan kau rusak rumah tangga orang? Iya. Bagus. Aku suka dengan jawaban itu. Kali gadis itu mencabut pisaunya dan ditusukkannya pada kelamin lelaki yang terlentang di hadapannya itu. Orang itu menjerit-jerit kesakitan. Pergi! Pergi kau begundal tengik. Sebelum berubah pikiran justru ingin membunuhmu. Ayo cepat pergi. Mengapa kau begitu ganas, Pinaka? Oh, kau salahkan aku. Sekarang cobalah renungkan. Apakah kau sempat membayangkan bagaimana sepak terjang orang itu? Berapa jumlah wanita dan para gadis yang telah dinodainya? Aku tidak membunuhnya, itu sudah bagus. Dengan memotong kemaluannya, berarti si begundal itu tidak bisa lagi mengumbar nafsunya. Sudahlah, kita jangan memikirkan hal itu. Sebaiknya sekarang kita ikuti orang itu. Aku tertarik dengan kehadiran orang-orang dari padang karautan yang berkeliaran di daerah ini. Makanya tadi sengaja aku lepaskan dia. Baiklah, kalau menurutmu begitu. Tetapi bagaimana dengan kuda-kuda tunggangan kita? Tinggalkan saja dulu di sini. Ayo Kameswara. Kameswara dan Pinaka Swasti Ratu melompat ke atas dahan pohon untuk memperhatikan apakah keberadaannya di tempat itu ada yang memperhatikan. Setelah merasa tidak ada orang yang memperhatikan, kedua anak muda itu meloncat turun lagi dan mengendap-endap mengikuti petunjuk jalan dari darah yang tercecer yang ditinggalkan Mondrokini. Tidak berapa lama kemudian, Mondrokini yang berjalan sambil meraung-raung kesakitan telah nampak oleh mereka berdua. Ternyata tidak jauh dari tempat kedua anak muda itu berada, di antara padang ilalang, hamparan tegalan yang luas, berdiri sebuah tenda besar. Wah, ternyata benar dugaanku. Orang itu tidak sendirian. Perampok-perampok dari padang karautan yang menamakan diri mereka Serigala Karautan biasa berkelompok. Mereka mendatangi Mondrokini. Kameswara, mari kita buat mereka kocar-kacir. Aku sangat muak kepada begundal-begundal itu. Pinaka, bukan aku bermaksud tidak menyetujui harus berurusan dengan mereka. Akan tetapi kau sendiri tengah melakukan perjalanan yang membutuhkan waktu. Kau harus segera sampai di Paralingga. Kita hanya membuang waktu sedikit saja untuk menolong orang-orang yang menjadi sasaran pemuas nafsu begundal-begundal itu. Lihat Kameswara, nampaknya orang yang baru keluar dari kemah adalah pemimpin begundal-begundal itu. Paman Paraji Gading. Meskipun Kameswara mengucak matanya berkali-kali, namun yang dilihatnya adalah pamannya sendiri, tetap Paraji Gading. Orang itu pamanku. Orang yang semalam kita lihat di bendungan. Aku tidak menyangka kalau paman bergaul dengan mereka. Pinaka, kau yakin kalau mereka adalah begundal dari padang karautan? Iya, aku yakin. Lalu mengapa pamanku bisa bersama mereka? Menilik keadaannya, itulah sikap pamanmu sebenarnya. Apa yang kau lihat selama ini adalah kepalsuannya. Melihat keadaan pemuda yang berkacak pinggang di sampingnya, barangkali orang itu yang disebut-sebut Hesti Rajasa. Iya, agaknya memang demikian. Kedua anak muda itu melihat Mondrokini yang bersimbah darah memuding ke arah di mana ia dilukai. Kemudian Paraji Gading bersama pemuda di sampingnya itu serta beberapa orang lainnya bergegas menuju arah yang ditunjuk Mondrokini. Melihat mereka akan melewati tempat mereka berada, kedua anak muda itu segera membenamkan diri ke dalam rimpunnya alang-alang. Nah, apa yang akan dilakukan Kameswara dan Pinaka Swasti Ratu? Mengapa Paraji Gading berada di antara mereka yang menamakan dirinya Serigala dari Padang Karautan? Saudara pendengar, untuk mengetahuinya, silakan menunggu kelanjutan kisahnya dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.